Halo semuanya, kembali lagi di Beropini. Di video kali ini aku akan membicarakan tentang toxic positivity. Nah, sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dulu. Kalau udah, ayo kita mulai. Kesehatan mental itu sebenarnya penting banget karena setiap tahunnya ada 1 dari 4 orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau kita ngomongin di Indonesia, isu kesehatan mental ini masih dianggap sepele. Kalau ada orang yang depresi, dibilangnya dia lemah, dia kurang iman, atau dia kurang dekat sama Tuhannya. Bahkan ada juga yang disuruh ruqyah. Terus, kalau kita dengar soal berita orang yang bunuh diri, wah itu langsung diomongin macam-macam. Soal akidahnya, terus dikomentarin yang enggak-enggak. Padahal sebenarnya nih, dengan dia bunuh diri aja, itu tuh harusnya udah dapet hint gak sih? Seberapa berat beban yang dia pikul waktu dia masih hidup dulu. Berbicara mengenai isu ini, dan untuk menemukan solusinya itu, masyarakat kita malah membiasakan diri dengan yang namanya toxic positivity. Pasti kalian pernah ngalamin ini. Misalnya, kalian lagi ada masalah, terus kalian curhat ke teman kalian. Nah, teman kalian ini, mereka itu bener merespon curhatan kita, tapi dengan kata-kata semacam just stay positive. Sabar ya, udahlah gak apa-apa, ntar juga lupa. Coba lebih bersyukur, atau lebih sering berdoa deh gitu. Terus biasanya itu bandingin cerita kita sama cerita orang lain. Kayak gini misalnya, ada loh orang yang lebih parah keadaannya daripada kamu. Terus, atau kalian itu sering berada di posisi teman kalian itu, dengan nyuruh teman kalian ini untuk tumbuh dalam perasaan dan emosi negatif mereka ketika mereka lagi kena masalah. Karena aku juga lagi di masyarakat yang bilang bahwa perasaan yang negatif itu buruk dan perasaan positif itu baik. Aku pernah di posisi dimana harus ekspresi emosi hanya karena gak mau dibilang sering marah-marah atau sering ngeluh gitu. Selain itu, juga pernah waktu aku lagi dicurhatin sama temen, jawaban atau respon aku itu 11-12 kayak yang tadi. Yang sabar aja, udah biarin aja, biar Tuhan yang bales, semangat terus. Terus lama-kelamaan, aku sadar sendiri bahwa ternyata aku juga ngelakuin yang namanya toxic positivity. Harusnya, kalau aku lagi dicurhatin sama temen, aku itu bisa jadi pendengar yang baik dan memvalidasi perasaan teman aku saat itu. Semestinya, perasaan manusia itu nggak bisa kita kategorikan segampang itu. Tanpa disadari juga, di waktu sebelumnya, aku kan juga ngelakuin hal yang kayak gitu. Karena batas toleransi orang itu beda-beda. Kalau menurut aku, itu memang harus diimbas antara yang positif dengan yang negatif. Kalau terlalu positif, jadinya itu juga nggak enak. Kadang-kadang kita tuh susah bedain hal yang kita ciptain itu adalah positive mindset atau malah berubah menjadi toxic positivity gitu. Karena melansir dari salah satu dokter klinis menjelaskan bahwa toxic positivity ini adalah suatu asumsi sosial bahwa seseorang itu terlepas dari rasa sakit emosional atau situasi mereka, hanya terus berusaha untuk memiliki pandangan yang positif. Padahal, kalau memang diri kita itu rasa sakit, ya bilang aja kalau sakit. Kalau kalian nggak bisa merasakan sakit, terus nggak bisa mendeteksi luka kalian di mana gitu, gimana cara buat nyembuhinnya gitu. Ketika kamu nggak bisa membedakan perasaanmu pada suatu kondisi atau dengan seseorang, berarti kamu sedang nggak baik-baik aja.
Kalau kalian emang udah ngerasa sedang nggak baik-baik aja, kalian perlu untuk terus bicara dan untuk menemukan solusinya. Tapi solusi itu tuh juga nggak benar-benar datang dalam diri kita. Nggak bisa cuma nanya ke orang lain dan push mereka untuk memberikan jawabannya. Dan satu hal lagi, itu adalah hal yang nggak bisa dilakuin secara terpaksa. Misal, kalau bahagia, ya rasain kebahagiaannya. Kalau sedih, ya biarkan diri kalian itu rasa sedih gitu. Jangan selalu pura-pura seakan semua hal itu baik-baik aja. Sampai kapan mau bohongin diri sendiri? Dan kalian juga harus bisa untuk luangin waktu buat cerita, terus minta waktu untuk didengerin pada orang-orang yang emang benar kalian percaya, yang peduli sama kamu gitu. Bukan hanya pada orang yang hanya sekedar ingin tahu atau kepo doang. Bukannya mereka tuh pengen bantu, tapi mereka tuh cuma kepo sama keadaan kalian saat itu. Kita itu sebenarnya nggak masalah bicara sama diri kita sendiri. Karena ketika sekitar nggak bisa mendengarkan kita, apakah kita mau mendengarkan diri kita sendiri? Ngobrol sama diri sendiri itu udah cukup untuk bisa ngehalau toxic positivity ini gitu. Kadang yang sering aku bingungin, kenapa bisa berpikiran positif saat keadaan itu sedang tidak baik-baik aja gitu. Atau emang kita lagi merasa sedih atau kecewa. Misalnya, ketika kita sedang memiliki emosi yang negatif, terus kita pendem emosi itu, sampai akhirnya jadi stres atau depresi, endingnya suatu hari pasti perasaan itu meledak gitu aja. Kalau kalian gak akan pernah bisa berdamai atau memaafkan masa lalu itu, malah jadi depresi, terus kita malah merugikan kenyamanan dan kepercayaan orang-orang di sekitar kita, dan kenyamanan sama diri sendiri. Misal, kalian terluka sama omongan orang, itu tuh sebenarnya wajar, gak apa-apa malahan. Terus selain itu, dampak dari toxic positivity ini adalah kamu berbohong pada diri kamu sendiri. Misalnya, kalau gelasmu diisi kebohongan, yang akan kamu kasih ke orang lain juga kebohongan. Karena kan nggak mungkin kalau gelas kita diisi kopi, dikasih ke orang lain, jadi Coca-Cola gitu. Terus, perasaan-perasaan negatif yang kita rasain itu ternyata nggak selamanya buruk. Malah dengan kita jujur dengan diri kita sendiri atas apa yang kita rasain, entah itu marah, entah itu sedih, kecewa, mungkin kita jadi lebih tahu gimana caranya untuk merespon sama perasaan tersebut dan juga merespon keadaan pada saat itu. Kita juga jadi lebih tahu bantuan kayak apa sih yang kita butuhin untuk menjaga kesehatan mental kita. Denial terhadap emosi kita sendiri itu ternyata nggak sehat. Pura-pura happy terus, pura-pura positif terus, itu tuh malah bikin kita tertekan, dan yang paling penting, masalah kita itu nggak akan kelar, malah makin parah. Nah, mulai sekarang, kalau misalnya kalian lagi kesel nih, terus kalian merasa kayak kecewa sama keadaan atau sesuatu lah, atau seseorang, terus marah, terus sedih, ya nggak apa-apa. Kalian itu nggak usah merasa kalau bahwa itu hal yang buruk. It's totally normal, it's totally natural. Sebenarnya, dengan memiliki emosi negatif itu, nggak membuat kalian menjadi orang yang negatif. Yang paling penting juga, kalau kalian lagi dicurhatin temen, please stop untuk pura-pura positif terus. Karena lagi, toxic positivity ini yang kalian kasih ke temen itu sebenarnya nggak membuat masalah teman kalian itu jadi kelar. So, jadilah pendengar yang baik dan validasi perasaan mereka dengan baik juga. Karena setiap kali kita dihadapin sama masalah, terus kita ngerasain semua perasaan-perasaan yang negatif ini, semua itu tuh kita kubur dalam-dalam, karena katanya kita tuh nggak boleh negatif, kita harus positif terus.
Lama-kelamaan itu tuh bisa meledak dengan sendirinya kalau kita itu udah ngerasa nggak kuat gitu. Intinya tuh gini, dengan mengakui, membuktikan, dan memberi perhatian pada emosi kita, itu tuh sebenarnya adalah suatu tindakan cinta diri dan cara bagi kita untuk berubah. Dari tema kali ini, mending tuh kita ngerasain segala hal daripada mati rasa. Dan fokus untuk mendengarkan ke orang lain, supaya kita tuh nggak asal bicara. Pada dasarnya, kita tuh harus lebih banyak input daripada output. Jadi, sebelum bicara, masukkan dulu ilmu yang banyak, supaya tidak asal bicara. Nah, berpikiran positif tuh emang baik, tapi jika terlalu baik atau terlalu positif, bisa menjerumuskan kita pada hal-hal yang kurang enak, atau akhirnya berdampak ke diri kita sendiri dan juga ke orang lain. Jangan sampai kalimat-kalimat positif yang memberikan support berubah jadi sesuatu yang dibenci sama kita sendiri atau orang lain suatu hari nanti. Nah, tapi di sisi lain ada orang yang emang sifatnya itu selalu positif karena memang itu dia positif gitu. Ada tuh orangnya kayak itu. Nah, makanya kalau kalian bisa melihat butuh orang yang kayak gimana, datengin orangnya. Bukan berarti dianya toksik, enggak. Emang dia itu kapasitas positifnya itu lebih besar daripada kita gitu. Jadi jangan menjudge kalau bisa, dan jangan mengeneralisir terlalu mudah. Kurang lebih seperti itu. Semoga kalian juga mendapatkan pembelajaran tentang tema toxic positivity. Terus thank you guys for watching this video. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa kasih like. Terus aku juga pengen tahu komentar kalian tentang apa sih toxic positivity gitu. Apa kalian pernah ngerasain atau kalian pernah gituin ke orang lain gitu. Apapun itu, jangan lupa subscribe to this channel and thank you for watching.